Halo, suara aku udah kedengaran dengan jelas ya. Masuk Kak. Oke, halo selamat malam dari semua. Gimana nih kabarnya menjelang SNBT? Semoga persiapan SBS datang ya biar nanti teman-teman. Nah, malam ini, malam Senin, kita bakal produktif dulu dan malam ini kita bakal mengikuti pengenalan umum sama Karido. Aku mau nyapa dulu nih Karido. Oh, Karido, apa kabarnya nih hari? Halo, halo. Baik, baik. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, fun fact ya, Karido ini sekarang lagi menjalani perkuliahan semester 4 di jurusan Ilmu Administrasi Niaga UI. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk masuk UI atau apalagi masuk jurusan Ilmu Administrasi Niaga bisa banget buat tanya-tanya Karido. Oke, pastinya Karido excited banget buat ngajar kelas malam ini dan semoga dengan adanya kelas amatoris malam ini sama Karido, kalian bisa lebih paham lagi sama sukses pengenalan umum. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku serahin ke Karido untuk kelas malam ini. Waktu dan layar aku persilakan. Oke, thank you Kak Cika. Halo semua. Aku udah jelas ya. Aku izin share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke, share screen aku udah kelihatan dengan jelas belum ya? Udah aman kok. Oke, udah mana ya? Oke, tadi Kak Cika udah kenalin sedikit. Aku mau izin kenalan sedikit lagi. Teman-teman, selamat datang di kelas Amatoris. Perkenalkan aku Rido. Aku juga tadi udah disebutin mahasiswa semester 4 di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Dan aku merupakan tutor UTBK, especially itu di materi penalaran umum, ekonomi, dan sosiologi. Ya, jadi hari ini kita bakal uh, belajar bareng-bareng tentang materi penalaran umum. Dan aku pengen disclaimer kalau kita di sini belajar bareng-bareng. Kalau misalnya aku ada salah-salah gitu kan, nyampein sesuatu, itu boleh banget kalian mungkin lewat chat atau lewat on mic itu chat ke aku tentang kayak kak bukannya kayak gini ya kak, tapi kemarin aku perasaan baru belajar tuh kayak gini. Itu nggak apa-apa banget karena ya mungkin ada yang kelewat gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang penalaran umum, dan aku pengen makasih banget buat teman-teman yang udah nyempatin waktu em, buat dateng buat belajar bareng di sini karena emang udah amin beberapa UTBK ya. Jadi emang dulu tuh aku waktu UTBK, kebetulan aku juga lewat UTBK juga dulu waktu SBMPTN. Kalau dulu kan namanya masih SBMPTN kan. Nah, terus kayak ya udah aku tuh sering banget ikutin semua kelas-kelas gratis dan itu helps a lot banget sih karena kayak banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang aku dapetin, walaupun aku udah bimbel online terus aku udah try out tapi semua kelas gratis yang ada aku ikutin gitu. Jadi mudah-mudahan ini membantu ya, eh, kita belajar bareng malam ini gitu. Ini sosial media aku mungkin aja mau stuck-stuck gitu kan. Gak ada. Nah, terus kita lanjut. Hari ini kita membahas apa sih? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang 5 materi yang menurut aku tuh yang sering muncul di UTBK yang relevan gitu di 2024. Karena eh, kayak selama ini aku ngajar dan aku tuh kayak mantau gitu loh, kayak ada beberapa soal yang mungkin udah nggak relevan atau nggak bakal muncul lagi nih di soal UTBK 2024 gitu. Jadi kayak soal-soal 2019, 2018 tuh kadang-kadang masih dimasukin ke soal tryout atau di soal buku-buku yang sering kita temuin. Padahal bentuk soal di UTBK 2024 tuh kemungkinan besar udah nggak kayak gitu lagi gitu. Karena udah dari tahun 2022, 2023, dan 2024 tuh soalnya tuh udah beda gitu.
Jadi mungkin aku menyimpulkan ada beberapa materi yang bakal aku bahas, yaitu ada memperkuat memperlemah kenyataan, terus yang kedua ada simpulan teks, yang ketiga ada silogisme, yang keempat ada interpretasi data, dan yang kelima kita bakal bahas dikit-dikit, tipis-tipis ya bangku, perkenalan matematika gitu. Nah, kita langsung aja materi yang pertama. Pasti kalian uh, udah udah hamin berapa lah UTBK ya. Pasti kalian udah familiar yang mungkin kalian udah sering TO, udah sering belajar gitu kan tentang penalaran umum. Pasti materi ini udah familiar banget ya karena ini emang sering keluar dan pasti muncul sih menurutku ya yang pasti muncul di soal UTBK tahun 2024 nanti. Nah, kita bakal sistemnya soal terus kalian jawab terus kita bahas terus ada Q&A gitu ya guys. Jadi aku udah siapin 15 soal mungkin. Jadi bisalah kita bahas malam ini gitu. Oke, boleh mulai nih kalian uh, baca dulu terus kalau misalnya kalian udah ada yang mau jawab boleh langsung chat ya di chat Zoom. Menurut kalian jawabannya apa nih? Gitu. Karena aku abis itu kita bakal bahas bareng-bareng dan apakah kalian ada yang kegocek gitu karena beberapa murid aku kemarin ada yang kegocek nih sama soal ini jadi mungkin aja kalian nggak kegocek gitu kan boleh dijawab. Mungkin sampai ada 3 orang mungkin yang udah jawab baru kita bahas ya teman-teman, boleh dibaca dulu nih pelan-pelan terus jawab. Oke udah ada yang jawab, yang lain gimana nih? Oke ada yang B juga. Aku ngecek ini ya, pen tab aku dulu ya guys. Dua, dua, oke. Kak ini kartu dibagiin kah? Kayaknya dibagiin ya teman-teman. Baru 2 orang aja nih yang jawab, yang lain gimana nih guys? Ada yang mau menjawab lagi? 1 orang lagi deh, 1 orang lagi yang mau jawab mungkin ada yang jawabannya beda gitu kan. Oh B juga. Oke, aku juga B. Oke, karena udah 5 orang ya yang jawab, baik kita bahas. Kita ini dulu apa tandain dulu jawabannya. Kok nggak bisa. Wait, oke. Kita tandain dulu B ya. Kalau belum disilang berarti belum tentu tentu jawabannya. Nah, kita bahas, kita harus baca dulu soalnya ya. Penjualan sepeda di kota X mengalami peningkatan pada 1 tahun terakhir. Pakar lingkungan hidup menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kebijakan mengenai pengendalian emisi yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Manakah di pernyataan, manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen pakar lingkungan hidup di atas. Nah, kita lihat soalnya yang jika benar. Jadi maksudnya jika benar ini adalah pernyataan dari pakar lingkungan hidup ini gitu. Jadi kalau misalnya pakar lingkungan hidup ini diasumsikan benar, mana nih yang memperkuat argumen pakar lingkungan tersebut gitu kan. Nah, kita lihat. Jadi pernyataan argumen pakar lingkungan hidup ini apa sih? Nah, pakar lingkungan hidup ini menyatakan bahwa hal tersebut jadi kan kayak ada nih di kota X penjualan sepedanya ini meningkat gitu pada 1 tahun terakhir. Nah ini menurutku keywordnya ya 1 tahun terakhir. Terus
Disebabkan kenapa nih penjualan sepeda di kota X ini mengalami peningkatan pada satu tahun terakhir. Nah, katanya disebabkan karena ada kebijakan mengenai pengendalian emisi yang telah diberlakukan pemerintah. Nah, berarti bisa kita simpulkan kebijakan mengenai pengendalian emisi ini nih baru di maksudnya dilaksanakan pada satu tahun terakhir dong, karena kan ininya dibilang nih pakar lingkungan hidupnya bilang disebabkan karena kebijakan mengenai pengendalian emisi yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, terus kita lihat ya, apa namanya jawabannya, eliminasi jawaban. Yang aku pengen kasih tahu, kalau soal-soal kayak gini, kita tuh nggak boleh nambahin asumsi sendiri ya, guys. Tidak boleh, tidak boleh asumsi sendiri. Terus nggak boleh asumsi sendiri tuh masukin variabel lain gitu. Masukin variabel lain, variabel lain yang nggak ada di teks. Terus do-nya atau bolehnya tuh kayak do. Ini aku maaf ya warna biru kayak agak ini ya. Soalnya kalau warna merah takutnya nggak kelihatan gitu loh guys. Ini aku ini don't gitu kan. Ini do-nya. Do-nya tuh kayak based context. Pokoknya kita benar-benar harus mengacu pada teks yang telah diberikan gitu. Nah, biasanya kalau soal kayak gini tuh kalimatnya beda, kalimat beda tapi makna setara gitu. Maknanya setara atau maknanya sama. Jadi kayak misalnya uh, penulisannya tuh beda gitu. Atau kalimatnya tuh disusun berbeda dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya tuh sama gitu. Contohnya kayak gini. Yang A, ini aku ganti warna merah dulu deh, biar biar menyala dong. Tuh kan kalau misalnya ganti warna tuh biasanya agak nge-lag ya, Pak. Nah, yang pernyataan di bawah ini jika benar akan memperkuat. Nah, memperkuat itu berarti yang relevan ya guys ya. Yang relevan, sesuai teks, sesuai teks gitu kan. Nggak ada perlawanan gitu. Nggak ada perlawanan. Nah, kita lihat yang A. Jumlah penduduk di kota X saat ini eh, lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, ini salah ya, salah ya menurutku karena dia ini masukin variabel lain yang nggak ada di teks yaitu jumlah penduduk dan di teksnya ini tuh nggak ada bahas-bahas tentang jumlah penduduk dan nggak relevan gitu. Jadi ini nggak bisa dijadikan jawaban gitu. Kita nggak bisa nih tiba-tiba uh, iya oke penjualan sepeda X meningkat, tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Apakah ini gara-gara jumlah penduduk? Kan nggak ada teks apa namanya nggak ada pernyataan yang straight to the point tentang jumlah penduduk gitu. Jadi jawabannya bukan yang A. Terus yang B, beberapa tahun yang lalu pemerintah kota X belum menerapkan kebijakan pengendalian emisi. Nah, apakah ini benar? Iya, ini benar ya guys ya. Ini aku langsung tandain aja jawabannya. Jadi, uh, yang B ini, dia ini nggak masukin variabel lain yang kayak jumlah penduduk ini. Karena dia ini menyusun kalimat lain dengan, menyusun kalimat pakar lingkungan hidup ini dengan kata yang lain, tapi maknanya sama. Maksudnya maknanya sama tuh kayak gimana? Jadi, kita lihat. Kan penjualan sepeda di kota X ini mengalami peningkatan pada satu tahun terakhir. Terus kayak pakar lingkungan hidup menyatakan bahwa hal tersebut tuh kayak mengalami peningkatan di satu tahun terakhir gitu kan. Nah, tersebut itu disebabkan adanya kebijakan mengenai pengendalian emisi yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Berarti secara nggak langsung, pakar lingkungan hidup ini bilang kayak penjualan sepeda di kota X ini baru mengalami peningkatan satu tahun terakhir karena kebijakan itu. Satu tahun terakhir itu karena kebijakan. Beberapa tahun sebelum satu tahun terakhir itu, berarti mereka ini nggak mengalami peningkatan gitu. Karena belum ada nih kebijakan mengenai pengendalian emisi yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Begitu. Jadi secara nggak langsung yang B ini maknanya sama kayak yang pernyataan yang udah disebutkan gitu.
Jadi ini belum menerapkan gitu kan. Berarti kayak memperkuat nih. Oh, berarti bener dong. uh, Sebelum kebijakan ini diberlakukan gitu kan. Berarti nggak ada nih peningkatan sepeda di kota X gitu. Jadi jawabannya yang B. Congrats pada bener nih. Keren-keren banget. Terus aku lanjut eh, yang C. Mungkin ada yang jawab yang C gitu kan. Selain penjualan sepeda motor listrik juga mengalami peningkatan di kota X. Nah, ini juga dia masukin variabel lain yang nggak ada di teks gitu. Jadi jawabannya bukan yang C, salah. Ini aku ambil aja kali ya. Terus yang D, selain di kota X, kebijakan pengendalian juga diberlakukan di kota lain. Ini juga salah. Karena dia masukin variabel lain yang nggak ada di teks gitu. Kota lain nggak ada disebutin di teks gitu. Yang E, pemerintah daerah kota X sudah pernah mengatur kebijakan pengendalian emisi sejak beberapa tahun lalu. Nah, ini jatuhnya apa? Memperlemah ya, guys ya. Gitu. Jadi tadi kan aku bilang kayak ada beberapa murid aku sebelumnya yang aku kasih soal ini ke gue cek. Nah, pada jawabnya tuh yang E gitu. Nah, yang ini bisa dibilang memperlemah. Kenapa? Karena dia ini bilang kalau kebijakannya ini tuh udah ada beberapa tahun lalu gitu. Berarti kayak kontradiktif nih sama pernyataan pakar lingkungan hidup yang bilang kalau kebijakan ini nih baru 1 tahun terakhir gitu. Jadi ini baru memperlemah jawabannya yang E. Tapi kan yang ditanya memperkuat ya guys ya. Jadi jawabannya yang B gitu. Adakah yang mau nanya sampai sini yang bingung mungkin nanti ini juga coret-coretannya aku bagi ya guys, nggak aku get keep gitu aja. Aman, kalau aman bilang aman atau ketik satu di chat guys, gimana? Satu-satu. Oke, dari aku satu. Oke, kayaknya udah aman semua ya guys. Udah pinter-pinter lah, udah hamin berapa sih? UTBK 80, 90 aku lupa. Pokoknya udah sering lah lihat soal gini. Nah, ini juga kita lanjut ke soal selanjutnya. Pasti kalian juga udah familiar karena ini bentuk baru dari soal UTBK. Aku lupa di tahun 2022 nih bentuk soal kayak gini nih ada juga atau enggak, tapi sepengetahuan aku ini soal UTBK 2023, 2024. Maksudnya 2023 itu udah ada atau belum? Yang tahu mungkin boleh komen. Tapi 2024 nih kayak udah resmi gitu kan ada di web SNPMB gitu kan. Oh, 2023 ada. Oke. Aku nggak tahu, aku soalnya nggak ikut UTBK 2023. Oke, boleh dijawab mungkin kita mungkin satu-satu kali ya dari nomor 7 dulu. Menurut kalian benar atau salah? Nomor 8 ini benar atau salah? 9 benar salah. Tapi kalau misalnya kalian mau keep dulu nih jawabannya, oke gue sekalian jawab nomor 8, 9, 10, 11 deh gitu. Tapi jawab dulu aja nomor 7 gitu. Ini maaf ya, harusnya kan nomor 2 ya di sini, tapi aku kayak motong-motong soal, tapi langsung aja lah. Ini kalau FYI, kalau kan yang ditanya berarti memperluas. Gitu. Wait. Nah, ini kan yang ditanya memperlemah ya. Eh, yang ditanya memperlemah berarti, eh duh kok nggak nempel ya. Berarti benar di sini berarti posisinya memperlemah ya guys. Ya, jangan sampai ketukar. Memperlemah, terus salah ini di sini dia memperkuat gitu. Apakah pernyataan ini memperkuat ini ataukah apa namanya? Pernyataan ini memperlemah atau memperkuat. Coba boleh nomor 7. Wah, sudah join lumayan ya.
Ada berapa orang sini? Ada mungkin sama kecuali aku sama Cika ada 16 orang. Tuh kalau merah nggak kelihatan kan guys di latar belakang yang biru ini, yang hijau ini. Kayaknya aku ganti jadi warna biru. Gimana nih? Apakah sudah ada yang menjawab? Nomor 7. Mungkin satu dua orang mewakili teman-teman yang lain, baru kita bahas. Wih deh, udah beruntun gitu ya. Benar-benar salah, benar salah. Oke, 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 oke. Langsung tet satset satset gitu ya. Mungkin satu orang lagi, kalau nggak langsung semuanya nggak apa-apa. Kalau ragu terabas aja lah. Oke. Nggak apa-apa, pede aja dulu. Yang lain mungkin nomor 7 dulu nggak apa-apa. Atau kayak sampai nomor 11 is oke. Oke, nomor 7 benar. Oke. Berarti kalau benar berarti memperlemah gitu ya. Oke, kita lihat. Aku pengen ngasih tahu dulu kalau bedanya memperlemah sama memperkuat itu apa. Jadi kalau memperkuat, eh, eh, agak ini suka nggak muncul-muncul gitu ya. Nih, jadi kalau memperkuat itu ya tadi ya kayak tahu lah ya kalau memperkuat itu dia sesuai teks, terus kayak dia relevan gitu kan. Terus dia kadang tuh kayak penambahan informasi gitu. Penambahan informasi tapi yang relevan gitu loh guys, nggak yang out of nowhere ditambahin secara tiba-tiba gitu kan. Terus, terus apa lagi ya? Oh ya, ada pemberian contoh kasus. Nih, pemberian contoh kasus gitu. Jadi kayak misalnya pendapatnya itu bilang bla 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 bla, terus dikasih nih kasusnya itu kayak gimana gitu. Terus kalau memperlemah itu sebenarnya memperlemah itu kayak kuncinya cuma satu sih guys, kayak lawan lawan katanya gitu loh, bukan lawan kata tapi kayak lawan faktanya gitu. Jadi kayak misalnya pernyataannya itu bilang tinggi tapi di pernyataannya itu apa namanya teksnya itu jawab tinggi tapi pernyataannya itu bilang rendah gitu atau sebaliknya. Jadi sesimpel itu sih gitu. Oke, kita lihat ya. Kalau apa ngerjain soal kayak gini, kita harus lihat nih apa namanya teksnya dulu. Kita benar-benar harus bedah teksnya. Maksudnya tuh teksnya tuh maunya mintanya apa gitu. Dan juga wait. Dan juga kita harus nyari keyword-keyword yang bisa kita perdalam biar nggak keluyungan gitu, nggak pusing kayak maksud teksnya itu apa gitu. Terus kita langsung lanjut. Meski saat ini sudah banyak produk sepatu lokal, oh udah pada banyak yang jawab ya. Benar-benar salah, salah, salah. Benar, salah, benar. Banyak benarnya ya, banyak salahnya. Nggak tahu juga sih. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas ya. Eh, Meski saat ini sudah banyak produk sepatu lokal dengan model yang bagus dan kualitas yang baik, nah berarti kita mungkin sampai sini kita sepatu lokal, terus model yang bagus dan kualitas yang baik, tapi daya jual sepatu lokal masih kalah daya jual sepatu lokal masih kalah dibandingkan sepatu impor. Oke. Menurut Gary, salah satu pemilik perusahaan sepatu lokal di Bandung, penyebab kondisi tersebut adalah secara umum belum terbangunnya budaya masyarakat untuk lebih memilih produk lokal. Berarti menurut Gary nih, penyebabnya itu belum terbangunnya budaya masyarakat untuk lebih memilih produk lokal dibandingkan produk impor, sehingga pilihan untuk membeli produk-produk sepatu impor masih dianggap sebagai bergengsi gitu. Jadi
Mungkin menurut Gary, sepatu impor walau walau KW gitu kan. Walau KW itu masih dianggap bergengsi nih dibanding mereka beli sepatu produk lokal. Nah, kita lihat nomor 7. Tentukan pernyataan setiap nomor 2 ini yang memperlemah pendapat Gary. Pokoknya Gary tadi bilang kan, kayak eh, budaya ini masih terbangun, budaya masyarakatnya masih lemah lah gitu, kayak beli produk suatu impor yang masih dianggap lebih bergengsi. Nah, ini kata kuncinya ya, lebih bergengsi. Nah, tadi aku lihat tadi memperlemah ya. Mungkin aku tambahin lagi deh. Kalau memperlemah itu tadi ya tinggal lawannya aja gitu kan, tidak relevan. Terus kayak dia nih nggak di mention gitu, atau nggak di mention tuh kayak nggak ada di pernyataan gitu, nggak ada di teks. Nah, terus nomor 7, bentar ya guys, aku ada azan cukup cukup keras gitu kan azannya. Kita break dulu 5 menit. Oke, kita dengerin azan tuh. Oke, udah udah selesai azannya, kita bahas. Yang nomor 7, sorry ya tadi ada yang bilang di chat kok hilang Kak. Ada azan guys. Aku nggak kemana-mana kok. Kita lanjut. Sudah semakin banyaknya para influencer yang mempromosikan sepatu produk lokal sehingga membuat masyarakat lebih bangga memilih produk tersebut. Nah, kita lihat jawaban tadi, aku nge-scroll dulu di Zoom apa ya. Pada kebanyakan jawab benar nih. Berarti kalau benar ini memperlemah ya guys ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau memperlemah apakah benar? Wait, ini oke. Kan di teks ini bilang ya kayak eh menurut Gary ini pemilik perusahaan bla 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 secara umum belum terbangunnya budaya masyarakat untuk lebih memilih produk lokal dibandingkan produk impor. Sehingga pilihan untuk membeli produk-produk sepatu impor
masih dianggap lebih bergengsi. Nah, bergengsi di sini berarti dia dibilangnya kayak eh, masyarakat nih lebih bangga gitu kan, lebih bangga pakai sepatu impor, sepatu impor, sepatu impor dibanding lokal gitulah ya. Nah, tapi nomor 7 dia bilang nih kayak sudah semakin banyak kok para influencer yang mempromosikan sepatu produk lokal sehingga membuat masyarakat lebih bangga memilih produk tersebut. Nah, dia dibilang nih kayak influencer nih udah gencar gitu loh buat mempromosikan sepatu produk lokal. Jadinya kayak masyarakat lebih bangga memilih produk lokal tersebut gitu. Nah, mereka ini berkontradiktif kan, mereka ini berlawanan gitu. Berarti benar mereka ini eh, memperlemah gitu. Jadi karena mereka ini eh, kontradiktif atau lawan kata lah gitu. Nih yang syarat nomor satu memperlemah yang udah aku bilang tadi gitu. Jadi kalau di soalnya itu bilang kayak apa namanya masyarakat tuh lebih bangga kok beli sepatu impor dibanding produk lokal. Tapi nomor 7 dia bilang masyarakat ini lebih bangga pakai produk lokal karena banyak influencer yang promosiin gitu dibanding produk impor gitu. Oke, benar. Jadi yang nomor 7 itu benar memperlemah. Terus nomor 8, daya beli tas produk lokal jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor. Nah, ini udah jelas-jelas ya. Dia ini udah kayak to the point gitu loh, udah kayak straight to the point dan nggak ada kalimat yang dipelintir-pelintir. Ini udah kayak jelas-jelas kontradiktif gitu. Karena dibilang eh, produk lokal ini jauh lebih tinggi daya belinya dibanding produk impor gitu. Orang di soal produk impor lebih tinggi, apa namanya? Daya belinya dibanding produk lokal gitu. Jadi jawabannya adalah yang benar gitu. Lalu nomor 9, selama ini pembeli akan memutuskan untuk membeli sepatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa memperdulikan merek dari sepatu tersebut. Nah, apakah ini salah atau benar? Salah. Ini aku ralat ya, guys. Yang salah ini dia bisa aja nggak selamanya memperkuat ya. Ini bisa juga nggak relevan. Karena jawabannya itu ya antara benar atau salah. Salah itu bisa aja antara dia memperkuat atau dia nggak relevan atau dia ini nggak ada di teks gitu. Nah, nomor 9, dia ini bilang pembeli ini cenderung eh, memutuskan untuk membeli sepatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini variabel lain nih guys. Terus juga bilang tanpa memperdulikan merek dari sepatu tersebut. Nah, di sini tuh di jawabannya, di soalnya kita nggak ngomongin tentang kebutuhan dan juga merek. Kita cuman fokus antara produk lokal dan bergengsi gitu. Kita nggak boleh masukin asumsi asumsi lainnya, guys. Kita nggak boleh masukin variabel lain yang nggak ada di teks. Dan juga ya mungkin kalian bisa berasumsi kayak ya produk lokal ya mungkin merek lokal kak ya nggak bisa gitu karena kita harus benar-benar based on teks gitu, harus based on soal. Jadi nggak bisa nih jawabannya kalau ini adalah benar gitu. Jadi ini jawabannya salah karena dia ini nggak relevan atau nggak sesuai yang ada di teks gitu. Terus nomor 10 juga nih. Model sepatu lokal lebih cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, ini juga dimasukin variabel lain, apa namanya, asumsi lain gitu. Kita nggak ada ngomongin model sepatu di sini gitu. Kita cuman ngomongin produk dan juga, apa namanya, produk lokal dan juga sepatu impor. Jadi nggak ada ngomongin model sepatu ya guys. Jadi ini nggak relevan, salah. Terus nomor 11, pemerintah seharusnya memberikan dukungan berupa regulasi yang membuat ongkos produksi sepatu produk lokal tidak terlalu mahal. Nah, ini juga nggak ada ngomongin ongkos produksi gitu. Di sini kita lagi ngomongin gengsi atau tidaknya, bangga atau tidaknya. Nggak ada benar-benar kita ngomongin tentang ongkos produksi gitu kan. Kita nggak ada ngomongin kayak mereka ini nggak mau beli sepatu lokal gara-gara ongkosnya mahal, nggak ada gitu. Jadi ini masuknya dia variabel lain atau kayak apa namanya asumsi lain lah gitu yang nggak ada di teks gitu. Jadi jawabannya adalah salah. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah salah salah. Salah. Oke, siapa yang paling paling tipis gitu yang jawabannya itu? Yai benar dua.
Aku scroll lagi kayaknya tadi Citato kayaknya benar. Salah satu ya si Citato. Nomor 3 dia jawabnya benar. Terus saya dia jawabnya benar. Berapa nih? Satu, dua, tiga. Salah dua. Congrats Ulma. Gimana guys? Apakah ada yang mau nanya? Mungkin kayak, Kak tapi, Kak tapi kan, ya, nggak juga sih. Tapi kayak, Kak mungkin bisa dijelasin lagi yang bagian itu. Gitu, nggak apa-apa. Apakah aman, teman-teman? Atau kayak, kalau aman mungkin bisa ketik satu. Satu, 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 satu. Ini pada ngetik satu, berarti belum pada aman nih. Baru berapa orang yang ngetik satu. Oke, Viti, Inaya, bla bla bla. Sudah mengetik satu. Oke, aku anggap sudah mewakili semua ya. Oke, kita sudah bahas sekilas lah ya tentang memperkuat memperlemah gitu kan. Tadi aku juga udah kayak bahas sedikit materi tentang memperkuat memperlemah kayak do and don'ts-nya tuh harus kayak gimana. So, terus kayak tipe memperkuat dan memperlemah tuh kayak gimana gitu. Jadi inilah materi tentang memperkuat dan memperlemah. Kita lanjut ke simpulan teks. Nah, simpulan teks ini biasanya dia ini simpulan, ya of course lah simpulan, tapi juga kadang-kadang menyinggung logika matematika guys. Kayak kalian tahu kan yang konjungsi, disjungsi, atau gitu-gitu. Terus bisa juga apa namanya nyinggung silogisme gitu. Tapi aku udah pisahin sih silogisme di materi 3. Oke, tanpa basa-basi boleh mungkin jawabannya nomor nomor berapa nggak tahu pokoknya jawab aja nih kesimpulan teks gimana guys boleh dijawab pasti pada tahu lah ya aku tunggu anjay aku tunggu betul ada yang Q&A oh Gumilang jawab A yang lain oh salah ya apa ada jawab oke 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 jawabannya yang A ya oke kita lanjut udah pada jawab ini aku pakai warna merah Cot, merah 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 oke oke kalau soal kayak gini, ya mau nggak mau harus kita uh, scanning ya guys. Kalian tahu kan kalau scanning tuh kayak baca cepat gitu. Soalnya kadang ada soal UTBK yang simpulannya tuh nyari simpulan teks, tapi kayak teksnya panjang. Jadi tapi se pengalaman aku ya soal-soal UTBK yang teks-teks gitu kayak satu teks buat beberapa soal itu udah jarang gitu gak sih? Aku nggak tahu sih yang ngerasa juga siapa. Tapi lebih kayak satu teks satu soal gitu. Karena aku juga tahun 2022 itu soalnya kayak gitu. Kayak satu teks satu soal terus kayak singkat-singkat banget tapi hot banget gitu loh guys. Kayak menjebak banget gitu. Jadi kita jawab aja nanas atau nanas komosus merupakan buah yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Meski rasanya manis, buah yang kaya bla 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 bla. Buah yang kaya akan serat ini memiliki kalori yang relatif rendah, sehingga sering digunakan sebagai makanan diet. Ya kita inilah ya apa namanya kita cari keywordnya gitu. Rasanya manis. Ya, apa nih? Rasanya manis, terus buah akan kaya serat, kalori rendah, sehingga sering digunakan makanan diet. Nanas juga telah lama digunakan sebagai obat batuk tradisional dan bahan alami untuk mencegah keriput.
Bukan hanya itu, ada banyak manfaat buah nanas bagi kesehatan yang mungkin jarang diketahui, telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini berbagai penelitian. Oke, kalian harus tahu dulu simpulan itu kriterianya gimana. Maksudnya kayak eh, sebuah kalimat itu bisa dikatakan simpulan tuh kayak gimana sih? Nah, simpulan itu pastinya kayak dia harus mewakili gitu. Mewakili seluruh seluruh isi teks gitu. Jadi nggak bisa nih kayak cuman beberapa poin doang yang dimention di simpulan. Dan dia ini nggak mewakili isi dari seluruh isi teks gitu. Maksudnya kayak mewakili apa yang mau disampaikan gitu. Mungkin juga aku tambahin dikit ya, mewakili apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi kayak udah mewakili lah. Contohnya ya pokoknya intinya mewakili lah. Terus berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan yang tepat? Nah, yang A. Nanas memiliki banyak memiliki apa sih ini? Memiliki banyak manfaat kali. Maaf ya. Ini soalnya agak-agak. Memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yang telah terbukti secara ilmiah. Nah, ini dia udah bener ya jawabannya yang A, bener. Pada pinter-pinter banget kayaknya. Harus memiliki banyak manfaat karena kayak udah dimention. Nah, ini kayak biasanya ya, guys. Biasanya itu di ada di paragraf terakhir, paragraf atau kalimat terakhir guys, simpulan itu. Ya pasti udah kalian sering denger gak sih kayak pelajaran bahasa Indonesia di kelas SMP atau kelas 11 gitu kan. Kayak simpulan pasti kadang di akhir tapi kadang juga yang ada di awal gitu kan kayak bersinggungan sama kalimat utama gitu. Aku ingat banget pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi emang bener sih kayak simpulan tuh seringnya ada di kalimat terakhir gitu. Jadi dan ini nih kayak dia ini udah mewakili seluruh teks, mewakili seluruh isi teks dan juga mewakili apa yang ingin disampaikan gitu. Kayak kesehatan, manfaat bagi kesehatan. Ini tuh udah mewakili kayak dia apa namanya makanan diet gitu kan. Terus juga dia ini mencegah keriput. Jadi kayak udah diliputin semua gitu. Apa sih? Udah diwakili semua kesehatan ini adalah makanan diet dan juga mencegah keriput gitu. Dan juga kalori rendah ya itu sama lah ya makanan diet. Jadi kayak udah satu nih di sini semua gitu. Terus yang B, nanas bagus digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Nah ini kayak cuman mewakili cuman satu poin doang nggak sih? Cuma satu poin doang. Terus yang C juga dia cuman ngomongin diet doang. Terus kayak satu poin kayak dia nggak mewakili lah intinya. Terus mencegah keriput doang. Terus ini dia cuman bilang tumbuh di daerah tropis ini malah nggak benar-benar sama sekali nggak mewakili ya karena kayak dia cuma ngomongin uh, tumbuh di daerah tropis padahal intinya tuh lagi ngomongin kesehatan atau manfaat dari nanas. Oke, udah pada bener jawabannya kayak aku anggap aman lah ya, udah pinter-pinter banget nih, udah iyalah udah amin berapa UTBK guys. Semoga PU-nya di atas 650 semua, amin ya Allah. Oke, kita lanjut nih. Yuk kita bahas nggak tahu nomor berapa. Lanjut aja. Menurut kalian, ini jawabannya apa? Nah, ini juga tipe soal UTBK yang aku baru tahu ya, karena kan aku terakhir UTBK. Mungkin kalian sekalian ngerjain, aku sekalian ini ya, sekalian ngebacot lah selain cerita. Ini juga soal UTBK yang belum aku temuin di UTBK 2022. Karena full UTBK 2022 itu pilihan ganda ya guys. Nggak ada yang variasi-variasi tadi itu yang kayak yang tabel itu gitu. Mungkin yang ikut UTBK 2023, apakah soal ini ada guys? Yang mungkin ada yang gap year dan semi gap year. Kalau udah nemu jawabannya langsung aja ya. Tapi fun fact aku gap year tau guys. Aku sebenarnya angkatan 2021 yang nyoba lagi tahun 2022. Jadi aku masih ada soshumnya waktu itu. Masih ada TKA-nya. Oke, udah ada yang jawab kah? Tiga. Tiga doang nih. Yang diminta dua simpulan tahu. Nah, aku juga baru tahu gitu kan soal UTBK kayak dia minta dua simpulan, guys.
Ini beneran ada kan? Aku juga lihat sih di web SNPMB itu beneran ada gitu yang diminta dua simpulan. Oke, apa nih jawabannya? Tapi ada yang jawab tiga. Oke, aku tandain dulu. Yang lain gimana nih? Wow, aku baru ngeh yang datang udah ada 28 orang, lumayan banyak ya. Keren, keren. Makasih guys. Teh Citato jawab satu dan tiga. Yang lain gimana nih? Ayo guys, mbak, apa namanya? Jawab aja tahu. Gak usah malu ya. Gak usah malu. Siapa jadi yang malu? GR banget. Oh, aku juga satu dan tiga. Oke, pakai emot gitu. Aku juga satu dan tiga. Oke, oke, oke. Oke, udah 566 yang jawab. Oke, aku akan bahas soal ini. Karena saking tinggi antusiasme peserta gitu kan. Oke, lanjut. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Kita tandain dulu gitu ya. Jarang disebabkan kondisi yang berbahaya. Kadang pusing terjadi akibat adanya perubahan dalam sistem tubuh yang kompleks, misalnya saat hamil, bangun tidur, olahraga, haid. Biasanya pusing dapat sembuh tanpa penanganan khusus. Ada beberapa upaya untuk meredakan pusing, seperti istirahat yang beruang sejuk, duduk, berbaring, sejenak, tidak mengonsumsi minuman berkafein yang bisa memperparah sensasi pusing. Tuh, dengerin guys, kalau misalnya kalian pusing belajar UTBK, jangan ngopi, istirahat gitu. Kalau tubuh kalian juga butuh istirahat gitu. Oke, nomor dua. Pertanyaannya, manakah dua simpulan yang paling didukung? Yang paling didukung berarti ya sesimpel didukung itu ya sama aja sih sama yang kayak memperkuat gitu ya guys. Didukung kayak relevan, terus ada di teks gitu kan. Terus apa lagi sih tadi kalau misalnya memperkuat aku lupa. Sesuai teks penambahan informasi, pemberian contoh kasus. Ya sesimpel itulah. Penambahan informasi yang relevan gitu. Dan lain-lain. Satu, apakah dia adalah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Beristirahat sejenak di ruang sejuk akan meredakan pusing. Nah, ini mah kayak kayak udah ada di teks gak sih kayak udah benar gitu, udah pasti karena udah dibilangin ruangan yang sejuk itu adalah meredakan pusing. Meredakan pusing itu istirahat di ruang sejuk. Gitu. Jadi kayak nomor satu udah benar. Pusing pasti disebabkan oleh kondisinya. Ini salah ya. Kayak terlalu easy ya soalnya menurut buat kalian ya. Pusing pasti jarang gitu. Ini jarang. Teksnya bilang jarang, tapi di sini bilang pasti. Ya, salah lah, Bang. Salah, Bang. Terus nomor tiga, sebagian besar penyakit pusing disebabkan oleh hal yang tidak berbahaya. Nah, ini juga benar ya. Ini ini tadi yang aku bilang, kalimatnya diubah, tapi maknanya sama. Nah, kalimatnya makna sama yang kayak gimana? Yang ini nih, yang kalimat nomor satu, pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Nah, ini sama aja kayak nomor tiga gitu kan. Sebagian besar penyakit pusing disebabkan oleh hal yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya, terus jarang oleh kondisi yang berbahaya, ya sama aja gitu. Makanya sama. Terus nomor empat, pusing akan mereda saat setelah beraktivitas olahraga. Salah ya, malah kayak penyebab pusing itu ya gara-gara beraktivitas olahraga gitu kan. Mungkin yang jarang olahraga gitu kan, jadinya pusing gitu. Jadi salah nomor empat. Sebagian besar orang mengalami pusing ketika bangun tidur. Apakah benar di sini? Enggak ya. Ini sebagian besar dia ini so tahu gitu. So tahu gitu. Ya nggak ada yang bilang sebagian besar gara-gara pusing. Tapi aku sering sih guys. Jujur aku kalau habis tidur sore terus bangun-bangunnya kayak langsung pusing gitu. Kalian juga gitu gak sih kayak habis bangun sore, tidur sore terus pusing. Jadi ya bisa juga sih, tapi nggak sebagian besar juga, kadang-kadang aja gitu. Jadi jawabannya adalah yang satu dan tiga.
Gitu. Oke, sepertinya aman ya, karena tadi jawabannya Pak banyak yang satu dan tiga gitu. Kalian sangat cerdas, pintar. Mantap. Oke, kita lanjut ke tipe soal simpulan nih. Jadi kan kita tadi kan ada nih yang tipe soal dua simpulan. Kita nyuruh milih dua simpulan. Nah, yang ini adalah masuknya kualitas simpulan, guys. Jadi kayak simpulan ini kualitasnya itu kayak gimana? Apakah pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah gitu. Oke, boleh langsung dijawab ya, guys. Nomor nomor berapa sih ini nggak tahu. Kayak jawab aja. Aku yakin kalian pasti bener lagi nih. Kayak udah bener-bener semua gak sih? Maaf ya guys kalau aku agak-agak banyak omong. Ya deh. Boleh nomor berapa nggak tahu kalian jawab guys. Kayaknya udah ada yang jawab. Belum ada yang jawab nih. Apakah soalnya susah atau gimana? Anjay. Enggak. Mungkin satu dua orang jawab baru aku bahas. Oke, langsung dua orang yang jawab. C, 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 C. Yang lain gimana? Oke, ada yang lagi yang jawab satu orang. C, C for Citato, anjay. Mantap. Oke. Hmm. Ada lagi mau jawab? Baru empat orang. Apakah kalian setuju dengan jawabannya? C. Apakah kalian tidak setuju? Si malu-malu nih jawabnya. Aku penasaran kalian jawabnya apa, guys. Kalau C juga, nggak apa-apa. Oh, oke. Kayaknya tidak ada yang mau jawab lagi ya. Tapi oke. Oh, udah ada lagi satu. Oke. Oke, ada yang jawab D. Oke, kita ada dua jawaban nih sekarang. Ada lagi B. Oke. Oke, oke. Ini semakin menarik. Anjay. So tahu banget. Kalau gitu kita langsung saja ya, teman-teman. Anjay. Dalam seleksi masuk perguruan tinggi, jalur prestasi, seorang siswa akan memiliki peluang diterima jika memiliki rata-rata nilai rapor bagus, menjuarai olimpiade, dan tidak memiliki catatan berperilaku buruk di sekolah. Andi adalah seseorang siswa yang memiliki rata-rata nilai rapor bagus dan selalu berperilaku baik di sekolah. Akan tetapi, Andi ini tidak pernah menjuarai olimpiade. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Andi memiliki peluang diterima pada seleksi perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Oke, apakah jawabannya benar atau mungkin benar atau pasti salah atau tidak relevan atau tidak informasi tidak cukup gitu. Oke, ini dia udah nyinggung-nyinggung silogisme dikit ya guys ya, tipis-tipis gitu, disenggol ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat ya, dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi, seorang siswa memiliki peluang diterima jika bla 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 bla. Nah ini juga kita bisa tuliskan kayak gini. Jika memiliki rata-rata nilai rapor bagus, menjuarai olimpiade, dan tidak memiliki catatan berperilaku buruk di sekolah, maka seorang siswa akan memiliki peluang diterima jika memiliki, ya gitulah. Jadi kayak
dibalik gitu guys. Kan ini pakai prinsip jika maka. Kalian ingat kan jika maka itu adalah silogisme gitu. Nah, ini aku notasiin aja ya guys. Jadi rata-rata nilai rapor bagus itu P, menjuarai Olimpiade itu Q, dan tidak memiliki catatan berperilaku buruk di sekolah itu R. Nah, akibatnya adalah seorang siswa akan memiliki peluang diterima gitu di PTN jalur prestasi. Jadi kayak ini adalah S gitu. Nah, jadi kalau kita notasiin dalam logika matematika gitu kan, ini kayak P, Q, R. Nah, kalian ingat nggak nih notasi apa nih? Nah, aku ingetin ya. Jadi notasi ini adalah dan. Dan. Kalian ingat ada konjungsi, ada disjungsi. Ini adalah fondasi logika matematika gitu. At least buat tingkat SMA ya, karena ini yang selalu muncul gitu. Konjungsi adalah apa sih? Dan gitu kan. Dan itu notasinya kayak gini kan, karena dia kayak hurufnya itu belakangnya N. Nah, aku ingatnya kayak gitu. Kalau dan itu huruf tandanya itu ke bawah gitu. Terus ini atau. Atau itu huruf belakangnya U kan, berarti dia tandanya ke atas gitu. Nah, bedanya konjungsi dan disjungsi itu apa sih, Kak? Ya, kecilin dikit. Nah, kalau konjungsi dia ini adalah harus memenuhi semua syarat. Memenuhi semua syarat. Nah, kalau atau itu dia pilihan atau kayak salah satunya itu udah benar gitu. Salah satunya aja, satunya udah benar, udah benar. Nah, dari sini kita udah bisa nih, kita lihat. Jika memiliki rata-rata nilai rapor bagus, menjuarai olimpiade, dan tidak memiliki catatan berperilaku buruk di sekolah, berarti ini semua nih harus, ini semua ini pakai dan guys. Berarti mereka ini harus semuanya ini dipenuhi gitu. Mereka ini harus saling melengkapi satu sama lain. Jadi kayak syaratnya itu, syarat buat terima atau memiliki peluang diterima lewat PTN jalur prestasi, dia ini harus memiliki ketiga-tiganya based on teks ini ya, based on teks ini kita nggak boleh dari asumsi di luar gitu. Dari teks ini atau soal ini harus memenuhi tiga-tiganya, harus memenuhi syarat tiga-tiganya untuk bisa punya peluang diterima gitu. Jadi kayak harus punya rapor bagus, harus menjuarai olimpiade, dan harus tidak memiliki catatan berperilaku buruk di sekolah. Jadi harus memenuhi tiga-tiganya syarat ini, nggak boleh salah satu dari ketiga syarat ini absen untuk bisa ininya tuh punya peluang gitu. Aku ininya punya peluang aja. Nah, terus dibilang nih, Andi ini adalah seorang siswa yang memiliki rata-rata nilai rapor. Oke, P. Kalau apa dulu nggak kelihatan di hijau-hijau itu. Andi ini P, gitu kan punya rapor bagus. Dan dia R gitu, dan R. Tapi dia ini nggak punya key gitu. Dia nggak punya key. Berarti dia ini nggak bisa nih guys. Dia ini eh, bisa dikatakan dia ini nggak punya peluang harusnya gitu. Kalau dari teks ini ya, kalau kecuali kalau misalnya teksnya ini bilang jika memiliki rata-rata nilai rapor bagus atau menjuarai olimpiade atau tidak memiliki catatan berperilaku buruk di sekolah, siswa itu punya peluang diterima. Nah, Andi ini bisa punya peluang karena dia makanya atau, tapi di teks ini dia bilangnya pakai dan. Dan itu konjungsi ya guys. Kalau kalian tahu logika matematika, kalau kalian ingat, dan itu konjungsi, dan dia ini harus dipenuhi gitu, wajib dipenuhi, harus melengkapi satu sama lain gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya salah satunya aja kayak disjungsi atau gitu. Jadi unfortunately gitu kan, jawabannya pasti salah. Karena kenapa salah? Karena dibilang nih, Andi ini memiliki peluang diterima gitu. Padahal harusnya dia nggak punya peluang, guys. Dia nggak punya peluang karena ya karena dia nggak pernah menjuarai Olimpiade gitu, gitu. Karena dia ini tidak.
Jadi dia ini nggak memenuhi semua syaratnya karena dia kan karena tadi yang aku udah ulang-ulang dia ini pakai dan gitu. Jadi dia ini harus memenuhi syaratnya semua. Seperti itu. Jadi tadi ada yang jawab C ya, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Mungkin yang jawab B mungkin benar gitu ya. Tapi jawabannya salah ya guys. Simpul tersebut pasti salah karena Andi ini tidak memenuhi semua syarat. Seperti itu. Ada yang mau tanya apakah sudah aman teman-teman? Aku kecilin dulu deh biar kelihatan semua. Oke. Gimana guys? Adakah ada yang mau bertanya? Aman, oke. Bal, bal, bal. Bal itu nama kamu Iqbal bukan? Oke, oke udah aman ya, udah 3 orang kayaknya. Aman kah, aman kah? Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja ya, guys, karena kita belajar bareng-bareng di sini. Atau misalnya, atau misalnya ada pertanyaan tapi malu di everyone, private chat aja ke aku, oke? Oke, ini masuk ke silogisme nih yang kayak cukup tricky. Menurut aku, soal UTBK tuh paling tricky-nya tuh di silogisme tau guys. Jadi kayak bobot soal UTBK paling tinggi tuh di silogisme tau. Karena kesulitannya dan tingkat tricky-nya itu paling tinggi menurutku ya. Dan juga menurut guru-guru les yang aku tanyain. Oke, nomor satu boleh nih guys jawab. Jawabannya apa nih? Kayaknya sih ini gampang ya. Oke, 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 oke. Ada yang mau jawab lagi? Oke, satu orang udah jawab. Oke, ada yang jawab E. Baru satu orang nih yang jawab. Yang lain gimana? Oke, jawab A. Yang lain, yang lain, yang lain. Aku tunggu sampai mungkin 3 atau 4 orang, atau 5 orang, atau 6 orang. Aldi, jawab D, Aldi. Balde. Tadi yang sering jawab siapa tuh tadi? Citato, Inaya, saya, Kalista. Kalian jawab apa guys? Oke, ada yang jawab 3D. Kayaknya D. Oke, nggak yakin nih kayaknya. Oke, 93 yang jawab. Jadi kita jawab aja ya guys ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau soal kayak gini ya guys, kalau silogisme itu harus baca soalnya dulu. Soalnya itu maksudnya soal ini ya. Jangan baca teksnya dulu karena buang-buang waktu gitu. Kecuali kayak misalnya tadi nih kalau kayak gini nih soal yang kayak simpulan gini harus bacanya semua teks tapi dengan teknik scanning gitu kayak bacanya cepet aja der gitu.
Tapi kalau silogisme kayak gini, bacanya soal dulu baru teks karena silogisme tuh kayak cuman beberapa potong doang gitu loh guys. Ini conditional ya, karena seringnya tuh soal silogisme tuh ya cuman mention beberapa kalimat doang instead of semua teks gitu. Nah kita lihat dulu soalnya. Apabila perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara tatap muka, cari nih yang mention pembelajaran tatap muka itu yang mana? Nah kita lihat. Pembelajaran perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring. Nah, ini sama nomor satu, saat ini perguruan tinggi masih melakukan secara online ke depannya. Oke, tapi saat ini belum berubah jadi masih melakukan secara daring. Oke, ini gimana ya? Ini kayak tricky juga ya, guys. Coba aku baca ulang dulu. Pembelajaran di perguruan tinggi semua zona wajib secara daring. Secara daring hingga ada kebijakan lebih lanjut. Hingga ada kebijakan lebih lanjut. Oke. Karena keselamatan adalah yang nomor satu, saat ini perguruan tinggi masih melakukan secara online. Sampai ke depannya mungkin kebijakannya berubah. Oke. Tapi saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring. Itu adalah keputusan. Nah, ini nih trikinya guys. Dia ini nggak mention tatap muka secara gamblang ya. Nah, dia ini pakai teksnya itu pakai diksi daring gitu. Ya daring kalau diartiin itu sama aja ya nggak tatap muka gitu. Nah, kita lihat apabila perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara tatap muka, berarti tatap muka ini berarti nggak daring, ya, guys. Nggak daring. Nah, simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar adalah, nah nah gimana ya ngomongnya? Kita harus pahamin dulu nih guys, teksnya guys. Jadi, aku pengen interpretasiin dulu ya. Jadi teks ini bilang kalau Mendikbud ini bilang pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona ini masih wajib daring hingga ada kebijakan lebih lanjut. Terus dia bilang masih melakukan secara online sampai ke depannya mungkin kebijakan berubah. Nah, sampai sampai saat ini belum berubah. Tapi sampai saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring. Nah, ini diperjelas nih guys, secara daring. Kebijakannya belum berubah, berarti masih daring gitu kan. Itulah adalah keputusan dari Kemendikbud saat ini. Nah, soalnya bilang perguruan tinggi tiba-tiba melakukan tatap muka nih. Nah, apa yang terjadi gitu kan? Kenapa nih kok tiba-tiba dilakukan secara tatap muka padahal tadi di soal bilangnya ya daring 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 hingga tidak berlaku. Jadi kayak apakah mungkin tatap muka otomatis pembelajaran secara daring tidak berlaku gitu? Udah kayak tidak berlaku maksudnya kayak udah nggak ada lagi gitu. Ini salah ya. Jadi ini salah karena nggak ada dibilang di teks kayak gitu. Terus yang B, sebagian zona mengubah kebijakan pembelajaran. Nah ini salah ya, bukan sebagian. Karena kenapa bukan sebagian? Karena dimension di teks itu semua zona guys, gitu. Bukan sebagian zona. Jadi kalau misalnya satu zona ngubah ya semua zona juga anjir, maaf, maaf. Ada maaf, maaf, maaf. Tadi ada kegagalan sedikit dan agak refleks gitu kan. Oke, tadi kan dia bilang semua zona, terus tiba-tiba dia bilang sebagian zona gitu. Nggak boleh. Kayak dia masukin asumsi lain gitu guys. Jadi bukan sebagian zona ya, tapi semua zona. Terus C, semua zona tidak mengubah kebijakan pembelajaran. Nah ini juga salah ya, tidak mengubah. Harusnya dia mengubah gitu. Jadi jawabannya yang benar tuh D. Nah, kenapa mengubah? Karena kan dibilang kayak perguruan tinggi masih melakukan secara online sampai ke depannya mungkin kebijakan berubah. Oke, dia bilang nih masih daring, daring sampai kebijakannya berubah. Nah, kalau kebijakannya berubah ya berarti otomatis ini dong, apa namanya? Ada ada kebijakan tatap muka gitu kan. Gitu guys. Jadi ini tuh kalimatnya diperbuat beda tapi maknanya sama gitu. Jadi kan di soal ini bilang
apabila perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara tatap muka, ya berarti otomatis itu adalah akibat dari kebijakan Kemendikbud yang diubah gitu. Jadi jawabannya yang D. Yang E ini juga yang E salah ya karena harusnya dia mengubah kebijakan, bukan tidak ada perubahan. Jadi jawabannya yang D, guys. Jadi ini sama aja tadi aku bilang tricky ya, karena emang enggak, kita tuh harus nalarnya tuh ini banget, guys. Nalarnya tuh kenceng banget dan kita harus teliti karena soal-soal yang silogisme ini secara tidak gamblang di state di soal. Jadi kita tuh harus kayak pahamin dan juga harus lihat nih, ini maksudnya kayak gini loh. Ini maksudnya sama aja, maksudnya teksnya ini sama aja maknanya kayak kalimat ini loh gitu. Oke, apakah aman guys jawabannya? Ya selesai sampai 20.40 ya kan kita tadi kan apa jam 19.10. Oke, mau kita mungkin 9 menit lagi kayaknya udah mau udah atau gimana nih? Mau lanjut atau udah? Aku bahas dulu deh. Ini kan kayak kalian paham lah ya soalnya kayak gini-gini. Sama masih ada dua materi nih yang belum dibahas gitu. Oh, oke oke. Boleh nih guys, karena kita udah mau selesai, boleh banget isi link di form, link feedback yang udah dikirim ke Laura di Zoom gitu. Mungkin ada kurangnya gitu kan dari materi yang aku sampaikan. Oke, karena udah mau habis gitu kan, kita bahas ke materi ini. Nanti kalian bahas dulu nih, bisa jawab nih soal yang dua ini guys, karena ya sama aja sih bentuk soalnya, tapi aku pengen bahas yang interpretasi data karena aku pengen bahas sedikit gitu gimana cara menginterpretasi data yang benar gitu. Tapi kalian pasti tahu ya. Kalian udah pasti paham ya. Oke, boleh nomor 12 nih dijawab guys. Mungkin kalian udah ada yang bisa gitu. Terus habis itu kita ke penalaran matematika tipis-tipis. Maaf, aku scroll. Sebenarnya harusnya gampang ya nomor 12 dan 13 ini karena kita cuman dari data. Oke, udah dijawab. Kan cepet bro, mantap banget bro. Emang 12 gampang banget sih. Ya udah langsung aja coba dong 13 kalau berani anjay. Otoy banget gua. Oke, pada jawab nomor 12 12 Oke, aku bahas dulu ya. Tapi kalian sekalian jawab nomor 13 boleh banget guys. Ini juga gampang sih ya karena yang ditanya ini produksi roti terbesar terjadi pada tahun berapa. Nah, berarti kayak ya tinggal di total aja gak sih guys per tahun gitu kan. Gitu. Nah, tapi aku pengen kasih tahu mungkin ada beberapa anak yang udah paham, tapi sebelumnya ada yang belum paham gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal-soal koma gini, kalian jumlahin aja angka depannya guys, gitu. Nggak usah hirauin koma yang di belakang. Jadi kayak 2 tambah 8 10 10 tambah 16 tambah 6 16 gitu kan. Ya tambahin aja, komanya nggak usah lah kita hitung. Terus ya lihat lagi nih, 2 tambah 8 10 tambah 1 11. 3 tambah 7 10 10 tambah 2 12. 3 tambah 7 10 10 tambah 5 15. 5 tambah 5 10 10 tambah 7 17. Nah, ya udah kita lihat dari angka depannya aja gitu kan. Gak usah hiraukan belakang. Jadi jawabannya yang tahun 2020 ya, yang totalnya itu 17 plus plus. Oke, nomor 13 nih. Menurut kalian jawabannya apa nih nomor 13? Ayo, aku hapus dulu ya. Takut terganggu gitu karena kan dia
menganalisis nih. Itu kita suruh menganalisis data dan menginterpretasikan data. Ayo nomor 13. Apa sudah ada ya? Jawab. Mungkin satu dua orang menjawab, aku akan bahas. 13D, oke, 13D. Yang lain? A, oke. Gumilang, Gumilang. Mungkin satu orang lagi, atau aku langsung jawab aja. Oke, kita bahas karena sudah dua orang, insya Allah sudah diwakili. Oke, kita lihat. Berdasarkan data dalam grafik, manakah pernyataan yang paling tepat untuk memperkirakan, apa sih? Memperkirakan jumlah produksi roti A, roti B, dan roti C pada tahun 2021. Nah, ini soal memperkirakan, guys. Jadi, kalian udah pasti, nggak tahu sih, udah pasti tahu atau belum. Tapi kalau untuk menjawab soal memperkirakan, kita menggunakan metode tren. Nah, tren itu maksudnya apa, Kak? Tren itu adalah yang telah kejadian yang telah terjadi di tahun sebelumnya gitu. Kan kita disuruh memprediksi nih dan juga kita suruh memperkirakan jumlah produksi roti A, B, C pada tahun 2021. Aja, Bang. 13. Oke. Jadi kita disuruh memprediksi tahun 2021 itu kayak gimana. Nah, cara menjawab soal ini adalah dengan tren. Tren itu kita menganalisis produksi-produksi yang ada di tahun sebelumnya. Nah, kita mulai dari roti A ya, karena ditanya itu per roti ya. Roti A, dia gimana trennya menurut kalian, guys? Apakah, jadi tren itu ada tiga ya, mungkin yang belum tahu maksud tren itu apa. Wait, ada kepencet. Oke, tren. Tren itu dibagi tiga ya. Meningkat, menetap, tetap, atau menurun. Nah, roti A, 2016 ke 2017 dia meningkat. Oke. 2017 ke 2018 dia tetap oke. 2018 ke 2019 dia meningkat lagi. 19 ke 20 dia meningkat. Nah, 2021 gimana? Kita lihat dominasinya tuh dia gimana dari tahun ke tahun. Dia lebih sering meningkat kan instead of atau dibanding tetap gitu, produksinya. Jadi kita bisa apa namanya prediksikan tahun 2021 ini Rotea ini bakal meningkat lagi gitu. Gitu. Jadi dia ini bakal lebih besar dari sebelumnya. Oke, itu satu roti A. Terus B, 6 dari 16 ke 17 dia menurun kan, turun. Terus 17 ke 18 dia naik. 18 ke 19 dia netap. Terus 19 ke 20 dia naik. Nah, roti B ini merupakan yang tidak bisa diprediksi, guys. Karena dia ini nggak punya dominasinya, terus dia ini nggak punya pola gitu. Nggak punya pola yang bisa kita jadikan acuan. Nah, beda sama yang roti C nih. Roti C kita lihat. Roti C ini 16 ke 17 dia tetap gitu kan. 17 ke 18 dia turun. Terus 18 ke 19 dia tetap. Terus 19 ke 20 dia turun. Nah, kita bisa karena ada pola yang jelas nih, 16, 17, 18, 19, 20, kayak tetap turun, pasti kita bisa prediksikan tahun 2021-nya ini mengikuti polanya. Habis turun dia apa? Sama dengan kan, berarti bisa aja gitu. Sah-sah aja kalau kita prediksikan tahun 2021 ini dia menetap yaitu 5,2 karena udah ada pola yang jelas gitu. Jadi, untuk menentukan tren itu syaratnya itu harus ada dominasi dan juga ada pola. Nah, kalau udah ada dominasi dan pola, kita udah bisa memprediksi tahun sebelumnya yang udah pasti kemungkinan benernya itu tinggi gitu.
Jadi kalau roti B ini kita nggak bisa prediksi karena semua semua tren ini ada tiap tahunnya, kayak ada turun, ada naik, ada tetap, terus ada naik lagi. Kita nggak bisa prediksiin gitu. Kecuali beda sama yang A. Yang A ini dominasinya dia naik. Terus yang roti C ini dia punya pola gitu. Nah, kita udah menganalisis datanya. Kita lihat pilihan gini. Jumlah produksi A lebih besar daripada tahun sebelumnya. Nah, ini benar ya jawabannya. Karena kita udah jelas nomor A ini dia dominasi bakal meningkat gitu. Terus yang B, jumlah produksi B menurun tajam. Nah, pokoknya roti B ini kita nggak bisa prediksi ya. Jadi salah jawabannya. Produksi C lebih kecil. Jadi, nah ini udah roti B. Roti B, roti B, roti B gitu. Kita tadi sepakat karena roti B ini udah nggak bisa diprediksi. Jadi kita eh, roti B-nya aja udah nggak bisa diprediksi, apalagi kita bandingkan sama produksi roti A sama roti C gitu. Jadi nggak bisa nih jawabannya. Jadi yang jawab roti B itu salah. Jawaban yang A. Ye. Oke, mungkin satu soal lagi ya, karena kita aku belum penalaran matematika tipis-tipis abangku. Nanti soal yang belum dijawab nih, boleh kalian jawab sendiri atau nanti tanya gitu. Tapi jangan lupa ya guys, isi feedbacknya dong. Wede, gue bilang semangat banget. Senang aku kalau ada yang antusias. Oke nih, pengenalan matematika boleh nih. Menurut aku tipis-tipis lah, nggak susah, nggak gampang juga soalnya. Coba aku kasih waktu 5 menit deh, atau ya secukupnya kalian lah. Kalau udah ada satu atau dua orang yang jawab, aku langsung bahas. Bagaimana, bagaimana? Tadi tadi 23,2 ya, berarti sampai 23,7 atau 23,8 atau ada yang jawab satu orang. Udah dijawab ya. Oke, sambil bahas, sambil nunggu ada yang nanya ke aku. Karido, maaf mau tanya di luar soal dulu, Mas Will ya, jalur apa ya? Oke, aku kan 2022 ya, berarti SBMPTN namanya, masih SBMPTN. Kalau sekarang kan udah diubah kan namanya SNBT, dan skor aku waktu itu masih ada TKI-nya guys. Jadi waktu 2022 itu masih ada TKA Saintek sama TK Soshum. Jadi aku dulu skor aku 701, itu rata-rata semua. Ya, skor aku 701. Aku fakultas via Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi ini aja. Oke, Aldi dan Han dijawab nih, jawabannya C. Yang lain apakah ada yang menjawab C? C, 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 C. Apakah benar C, D, B, C, B, C, A, E? Oke, udah ada tiga jawaban. Aku langsung bahas ya. Dan mungkin ini menjadi soal yang terakhir bagi pertemuan kita hari ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau soal penerapan matematika itu baca dulu soalnya, nggak usah baca teksnya karena nggak penting gitu. Karena kan kita baca cuman perlu datanya doang. Kandungan garam yang terkandung dalam 1 liter air laut Mediterania. Oke, kita lihat ya guys, Mediterania itu kayak gimana. Mediterania, oke nih, data dari salinitas Mediterania
sekitar 38 ppt. Oke, kita udah eh, langsung dapat nih datanya. Mediterania itu 38 ppt. Nah, tapi ini ditanya gram gitu. Nah, kita harus konversiin dulu nih ke gram berapa gitu. Nah, ini nih mungkin yang agak kekecoh. Kita lihat apakah ada data berapa satu ppt itu atau berapa gram gitu kan. Oh, ada nih guys. Jadi salintas atau kandungan garam sekitar 3,5% atau 35 bagian per 1000. Nah, 35 bagian per 1000 part per ini. Berarti 3,5% sama dengan 35 ppt. Ya gak? Atau bisa dibilang itu adalah 35 gram. Ya gak? Nih, 1 liter terdapat 35 gram. Berarti 35 gram per liter. Nah, kita konversiin nih 35 ppt sama dengan 35 gram per liter. Nah, berarti kita bisa bilang 1 ppt itu sama dengan 1 gram per liter. Ya gak? Ini aku cuman based on dari datanya ya. Karena 35 ppt nih. Terus ini berarti bahwa setiap 1 liter terdapat 35 gram yang terlarut. Nah, berarti kayak otomatis gampang nggak sih? Udah 1 ppt 1 gram berarti 38 ppt berarti 38 gram. Jawabannya adalah yang D. Gitu. D betul Citato. Duh jadi pengen Citato. Oke guys. Eh ini soal terakhir. Ya udah deh. Nah, kalian jangan lupa ya, ini soal terakhir. Makasih banget udah nemenin aku 1,5 jam ke depan, ke belakang, ya ya lah. Nah, tadi soal yang belum dibahas, boleh kalian jawab ya, nanti aku kasih soalnya. Makasih banget teman-teman yang udah, apa namanya, yang udah hari ini gitu kan, belajar bareng sama aku dibanding melakukan hal yang lain gitu. Jadi aku mengucapkan makasih banget buat kalian. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang, mohon maaf ya. Jadi boleh diisi feedbacknya kurangnya aku dari mana. See you guys on next. Mungkin aku ada ngajar lagi. Dadah. Oke, Sama-sama semua. makasih banget nih Kak Rido karena udah menyempatkan waktunya untuk tutor pada malam hari ini. Aku juga mau makasih banget sama teman-teman Mateori semua karena sudah menyempatkan diri untuk belajar bareng sama Kak Rido malam ini. Oh iya, aku mau ada serah terima sertif buat Kak Rido dulu nih. Kira-kira KL bisa ada KL. Kira-kira KL bisa on cam atau enggak ya? Oke, kayaknya buat mempercepat waktu biar aku wakilin aja kali ya. Bentar ya. Oke guys, kayaknya sayang banget pertemuan kita malam ini cuma sampai sini. Tapi tenang aja buat teman-teman karena Amatoris masih nyediain kelas-kelas lain di subtes-subtes SNBT lainnya. Karena itu teman-teman jangan lupa terus pantengin sosmed Amatoris ya teman-teman. Sekian dari aku. Selamat malam.
Jangan lupa isi feedbacknya ya teman-teman.